Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat sekalian, mungkin masih terngiang bagaimana kemudian tindakan Bang Ara atau Marwarar Sirait yang kemudian ketika melakukan persentase terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP itu tidak menampilkan foto Mas Wapres atau Mas Gibran Rakabuming Raka. Hal ini kemudian menjadi salah satu bukti bahwa Bang Ara ini memang pada dasarnya tidak memiliki kesenangan, tidak memiliki hal yang kemudian bisa membuat dia menyenangi kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Padahal Mas Gibran Rakabuming Raka ini dipastikan akan mendampingi Bapak Presiden Prabowo Subianto sampai di 2 periode mendatang. Dan apabila kemudian menemukan momentumnya, maka Mas Gibran Rakabuming Raka akan menjadi presiden di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya meyakini itu. Hal ini kemudian yang membuat para kaum pembenci tidak merasa tenang, tidak pernah merasa enjoy dengan keberadaan Mas Gibran Rakabuming Raka. Sampai kemudian Roy Panci atau Roy Suryo ini kembali menggoreng ataupun ingin mencoba menjatuhkan Mas Gibran Rakabuming Raka dengan menciptakan salah satu akun yang bernama akun Fufufafa. Yang akun Fufufafa ini tugasnya hanya menyerang Bapak Presiden Prabowo lalu kemudian mencoba melakukan adu domba di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, kita sadari bahwa selama ini yang ahli, yang lihai dalam bidang adu domba itu hanya mereka yang notabene berasal dari Yaman, para sengkuni Yaman, para kaum pembenci yang notabene senantiasa menjadi pendukung ataupun menjadi anak Abah Anies Baswedan, itu yang selama ini senantiasa melakukan giringan isu untuk melakukan adu domba di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah tayangan video yang kira-kira ketika tayangan video tersebut disaksikan ataupun ditonton oleh para mereka kaum pembenci, maka mereka akan semakin kepanasan, mereka akan auto kejang-kejang, termasuk Bang Ara yang tidak menampilkan foto Mas Gibran Rakabuming Raka ketika melakukan persentase terkait program kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian PKP dan hanya menampilkan foto Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan alasan bahwa kita satu komando, kita satu barisan, kita satu hati dan satu jiwa atas komando Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu alasan yang sangat tidak masuk akal yang diungkapkan oleh Bang Ara selaku Menteri PKP. Tidak perlu berlama-lama, seperti apa videonya kita simak secara bersama-sama. Hati-hati, karena dunia belahan timur itu di hati. Sekali Anda melukai hatinya, panjang urusannya. Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitaniyah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi singkat kata, kita ini sesungguhnya hanya seperti karena ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Kalau tapi apa itu ya tidak ada masalah. Coba jangan sampai jadi persoalan ya sekarang ini menjadi masalah kecil. Terima kasih Pak. Saya cuma mengingatkan saja. Ya, kalau yang ini Pak Sarip saya mau menanggapi. Dokumen yang lain nggak ada presiden dan wapresnya juga nggak masalah Pak. Ya sebentar. Saya mau menanggapi Pak Sarip ini, politik itu kalau tidak menggelitik nggak asik, cukup sampai di situ saja Pak. Menurut saya dia sangat berbeda dari Pak Jokowi. Dia nggak bisa ditantang. No, dia nggak bisa. Dia akan melakukan pembuktian sedemikian rupa untuk melawan ledekan itu. Sesuatu yang dirancang secara profesional. Dan sebetulnya kalau kita mau jujur, kita harus melihat isu tentang Gibran ini pada jauh hari sebelum sekarang dia sudah menjadi wapres. Ya,
Sejak awal sebetulnya dia menjadi orang yang menakutkan. Ya, apa bukti bahwa dia menakutkan? Anda ingat sekali, Anda tentu ingat bahwa ketika dia dinyatakan sebagai calon wapres, masih cawapres, itu sudah jadi isu besar kan? Ketika waktu itu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dimungkinkan bagi dia untuk bisa maju sebagai cawapres kan. Pertanyaannya adalah kenapa ketika itu ada begitu banyak reaksi terhadap keputusan tersebut? Ada kemarahan, ada tuduhan, ada fitnah bahkan barangkali ya. Dan saya rasa sejak saat itu saya sudah melihat bahwa orang memang melihat Gibran sebagai sebuah sosok yang bisa semacam game changer, ya. Ini bukan cuma soal bahwa dia adalah anak Presiden Jokowi. Itu tentu saja adalah faktor yang penting, adalah hal yang penting bahwa dia anak Presiden Jokowi dan orang waktu itu sebetulnya lebih ketakut pada Jokowinya ketimbang kepada Gibran ya kan. Waktu itu ada semacam persepsi yang kolektif sifatnya bahwa Jokowi adalah seorang presiden yang dicintai rakyatnya. Jadi siapapun yang related dengan Pak Jokowi itu akan memperoleh nilai lebih, ya. Dan sekarang kurang dekat apa dengan Pak Jokowi kalau orangnya adalah seorang Gibran. Ya. Tapi kemudian saya mulai melihat bahwa he is more than gitu ya. Dia lebih daripada sekedar seorang putra presiden. Betapapun orang berusaha mendelegitimasi dia, berusaha melecehkan dia, berusaha membangun sebuah narasi di depan publik bahwa he is nobody gitu ya, dan dia itu adalah orang yang cuma sekedar anak presiden yang tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi ketika itu sebetulnya dia sudah berhasil menunjukkan bahwa dia itu lebih dari sekedar anak presiden. Dan itu sudah terlihat misalnya ketika saat itu dia tampil di debat-debat calon wakil presiden misalnya. Anda barangkali masih ingat ketika orang semula menganggap pertarungan dia melawan terutama Pak Mahfud. Kalau Caimin udahlah, orang anggap ya udahlah, ini sama-sama nobody nih Gibran dan Caimin ya. Dan Bang Caimin kan tidak perform well lah waktu itu ya. Performance-nya memang agak menggelikan gitu ya. Tapi orang menganggap, bayangkan lawan dia adalah seorang profesor, doktor ya, seorang guru besar, mantan Mahkamah Konstitusi bukan? Ya. Jadi sebesar itu orangnya. Terakhir waktu itu Menko Polkam lah. Menko Polkam sebelumnya. Orang kepercayaan Jokowi bahkan ya. Jadi orang sudah merendahkan dia dan membayangkan ketika itu, ingat ya bahwa perguruan tingginya Gibran juga didelegitimasi, diremehkan. Sekolah apa itu gitu ya? Ini sekolah atau tempat kursus, ingat kan waktu itu? Dan dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak membantah, dia tidak melakukan apa-apa. Dan orang ketika itu sudah, saya termasuk orang yang tegang ketika itu ya. Mengingat saya adalah pendukung Prabowo Gibran kan. Waduh, ini akan terjadi apa nih ya? Jadi agak saya harus bangun keberanian waktu itu. Jadi untuk debat pertama cawapres itu memang menegangkan. Menegangkan. Karena yang dilawan adalah seorang tokoh sekaliber Mahfud MD kan begitu. Betul. Ternyata semua orang terkejut ya Pak. Terkejut. Ternyata salah. Gibran muncul dengan sangat meyakinkan, dengan penuh percaya diri, bahkan cukup dominan ya. Cukup dominan, bahkan sempat mempermalukan Pak Mahfud dengan pertanyaan soalnya, saya lupa ya, green, apalah ya, pembiayaan hijau gitu ya. Yang dia sayangnya waktu itu Pak Mahfud terlalu emosional kali ya, sehingga dia sampai mengatakan saya nggak mau jawab pertanyaan Anda itu. Yang sebenarnya agak memalukan terus terang. Tapi yang jelas, Anda boleh punya pandangan apapun tentang Gibran pada saat itu, tapi dia berhasil membangun sebuah narasi baru bahwa Gibran is somebody. Dia itu punya kemampuan untuk berdebat, ya. Dan dia dengan gaya-gaya ngeledek gitu, semacam gimmick-gimmick yang sangat gen milenial kali ya, kata yang tepat ya, bukan Gen Z kan, dia lebih ke gen milenial. Dan buat anak-anak muda ketika itu yang saya dengar atau yang saya perhatikan, itu banyak yang merasa bahwa wow gitu ya, dia ada semacam wakil generasi kita, dan dia tampil dengan luar biasa meyakinkan ya. Nah, saya ingin mengatakan ini untuk menggambarkan bahwa
menggambarkan ini untuk mengatakan bahwa kita lihat konteks deh. Ya, sebetulnya upaya untuk menjatuhkan Gibran ini sudah dilakukan sejak lama karena orang sebetulnya sadar, paling tidak PDIP lah sadar, lawan-lawan Jokowi sadar bahwa dia ini bukan hanya seorang putra dari seorang presiden yang dicintai rakyat, tapi dia adalah seseorang yang punya karakter, punya sosok, punya kualitas yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Dan terbukti berbagai survei juga menunjukkan bahwa sebetulnya Gibran adalah bukan sekedar pelengkapnya Pak Prabowo, dia adalah salah satu faktor yang menentukan kemenangan Prabowo yang sangat meyakinkan itu. Dia itu faktor, bukan sekedar pelengkap. Dan bagaimana Gibran itu muncul dengan tampilannya, foto-fotonya, cara berpakaiannya, yang selalu menjadi faktor yang menyebabkan Prabowo kelihatan berbeda ya. Jadi ini pasangan yang betul-betul kalau pakai istilah Anda, dia bukan cuma sekedar wakil presiden yang cuma hadir di sana karena ya taruhlah kita bilang tentang Ma'ruf Amin lah ya. Ma'ruf Amin itu sebetulnya ya lebih karena dia seorang sosok ulama besar atau paling tidak datang dari sebuah organisasi besar Islam, and that's it ya. Tapi sebetulnya dia bukan orang yang punya kapabilitas atau kapasitas untuk menjadi seorang wakilnya presiden yang setiap saat akan bisa menggantikan peran, melengkapi atau menggantikan peran presiden ketika si presiden misalnya berhalangan atau apapun. Anyway, kembali ke tadi. Jadi Gibran adalah sebuah faktor yang sejak lama saya ingatkan atau saya yakini sebagai orang yang pantas sekali kita perhatikan sebagai bahkan sosok pemimpin di masa depan. Ya. Dan saya lihat kemudian Gibran itu memang disiapkan seperti yang tadi saya sebut ya. Orang kan ada nih sekarang isu-isu yang menyebar tentang sebetulnya nantinya Pak Prabowo itu hanya akan berkuasa selama 3 tahun atau 2 tahun ya. Ya meme-meme semacam itulah ya. Nanti hati-hati loh. Dia akan naik nih si Gibran ini 3 tahun setelah 2024 ya 2027 lah ya. Dan seterusnya Gibran akan menjadi presiden Indonesia. Pertama tentu saja kita nggak perlu percaya dengan meme-meme semacam itu ya. Itu gimmick-gimmick yang nggak penting sebetulnya kan. Tapi itu kan menjadi sesuatu yang lazim sekali terjadi di Indonesia untuk mendelegitimasi keduanya, Prabowo dan Gibran. Tapi menurut saya itu bodoh ya. Kenapa? Karena Gibran tuh di-expect untuk sesuatu yang lebih jauh. Bukan sekedar 3 tahun, bukan sekedar menggantikan Prabowo yang berkuasa 3 tahun. Dalam pandangan saya, Prabowo itu memang disiapkan untuk setidaknya 1 periode atau 2 periode. Dan dalam kedua-dua periode ini, Gibran akan terus bersama dia. Ya. Jadi kalau kita membayangkan Indonesia yang artinya 2024 sampai 2034 kan, kita membayangkan Indonesia yang akan lebih. Ya, dengan Pak Jokowi kita sudah mencapai kemajuan yang luar biasa ya. Tapi barangkali ini perlu dilanjutkan terus sehingga tingkat kemajuannya perlu terus dikembangkan. Dan kita saya membayangkan duet Prabowo dan Gibran itu menjadi pasangan yang sangat determine, sangat menentukan apa akan jadinya Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Karena maksud saya adalah saya bahkan membayangkan bahwa kedua orang ini sudah berpikir atau berada dalam skema memimpin Indonesia untuk seterusnya nih. Ya. Nah, sebentar. Saya mau mengatakan bahwa Gibran ya disiapkan dan mereka sudah sadar bahwa memang begitu kerasnya serangan terhadap Gibran. Salah satu kasus yang diciptakan adalah Fufu Papa, ya. Dan itu sampai terakhir di acaranya 411. Ingatkan kemarin itu yang kelompoknya 212 FPI itu kan pernyataannya jelas adili Jokowi dan tangkap pemilik akun Fufu Papa. Yang mereka maksud pasti adalah Gibran. Tapi jangan salah, yang menariknya adalah Gibran sendiri disiapkan untuk melawan ini semua. Segera setelah dia terpilih menjadi cawapres menang, kita tidak melihat Gibran di mana-mana. Kenapa? Karena dia sedang menempuh pendidikan. Dia disosialisasikan di
Jadi saya lupa persisnya di daerah mana, apakah di tempatnya Hambalang atau di mana gitu ya. Tapi di pusat kekuasaannya Prabowo, dia itu menjalani semacam penggemblengan sendiri. Pengemblengan khusus ya? buat dia. Oh, iya. Itu yang Bang Ade maksudkan tadi, disiapkan tuh itu. Disiapkan tuh itu. Oh. Dia itu nggak cuma sesudah menang jalan-jalan atau apa, enggak. Dia kan nggak muncul. Memang selama beberapa minggu ini dia itu mengalami penggemblengan khusus. Dia belajar tentang politik, dia belajar tentang ekonomi, dan dia bukan seseorang yang mahasiswa yang bodoh ya. He is a bright student ya. Lihat aja rekam jejaknya selama ini. Jadi dia disiapkan untuk lo harus tampil lebih daripada sekedar seorang wakil presiden yang tidak punya fungsi apa-apa. Kamu itu memang disiapkan menjadi orang yang kasarnya sewaktu-waktu kalau misalnya Pak Prabowo sampai tanda petik misalnya sakit misalnya atau berhalangan tetap, Anda harus muncul di situ sebagai seorang presiden. Dan ini adalah pengetahuan yang harus Anda kuasai. Itu pertama. Kedua adalah saya yakin dalam pemerintahan yang sekarang ini akan ada pembagian kerja. Ada hal-hal yang ditangani oleh Gibran, oleh Presiden, dan ada hal-hal yang ditangani oleh Gibran. Yang mananya saya nggak tahu ya. Apakah ini berkaitan lebih ke arah berusaha bicara dengan Gen Z dan milenial gitu ya, untuk hal-hal besar ya, bukan sekedar cuma pemanis, tapi betul-betul menjadi tokoh yang terlibat di dalam penyiapan kebijakan, dalam perumusan, bahkan dalam presentasinya kepada publik. Jadi kalau sekarang dia tiba-tiba muncul, paling tidak Anda menyebut tadi 3 hal kan ya. Pertama, sorry kalau saya lupa tadi 3 itu adalah satu. Pertama tentang mengaktifkan lembaga Wapres. Ya, itu ya. Menserap kan gitu loh. Betul ya.